Saya Intan Hajiza Islami dengan NIM L1A119107 dari kelas R004 Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Di video saya kali ini, saya akan mempraktikkan rukun dan sunnah dalam puasa Ramadan. Sebelum saya mempraktikkan apa-apa saja rukun dan sunnah dalam puasa Ramadan, saya akan menjelaskan pengertian puasa baik itu dari segi bahasa maupun segi istilah. Puasa menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa di dalam Islam juga sering disebut dengan sahur, yang berarti salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum puasa bagi umat Islam yang telah balik yaitu wajib, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Langsung saja, saya akan mempraktikkan apa-apa saja rukun yang ada dalam puasa Ramadan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari rukun puasa. Rukun puasa merupakan sesuatu yang digolongkan ke dalam puasa wajib yang dilakukan agar puasa tersebut sah dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun puasa Ramadan terbagi menjadi dua. Yang pertama niat, dan yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Puasa yang pertama yaitu niat, yaitu penegasan status fardu dari ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan pada malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Adapun bacaan yang dibaca ketika membaca niat untuk berpuasa Ramadan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma godin an adain fardi syahri Ramadana hazis sanatil lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku berniat untuk berpuasa esok hari di bulan Ramadan fardu atasku karena Allah lillahi ta'ala. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga murtad, dan yang keempat hilang akal ketika berpuasa. Yang kedua ada sunnah puasa. Adapun pengertian dari sunnah puasa yaitu segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa. Adapun sunnah dalam puasa yaitu yang pertama mengakhiri makan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga menghatamkan Al-Quran, dan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Nah, puasa yang pertama yaitu mengakhiri makan sahur. Tentang sunnah makan sahur, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terkait waktu bersantap sahur, lebih baik dengan cara mengakhirinya. Sunnah puasa yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Berbeda dengan sahur yang disunahkan untuk dilakukan pada akhir waktu, kala berbuka, justru umat Islam dianjurkan sesegera mungkin membatalkan puasa sebelum melangsungkan sholat maghrib. Ada beberapa adab
berbuka yang baik yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu berdoa ketika berbuka. Perlu diketahui bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nabi bersabda yang artinya, ada 3 orang doanya yang tidak ditolak. Yang pertama, pemimpinnya adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, orang yang terzolimi. Adab yang kedua yaitu berbuka dengan kurma. Nabi bersabda yang artinya, apabila seseorang dari kalian berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Sesungguhnya kurma itu adalah mengandung berkah, dan apabila tidak mendapatkan kurma, hendaklah dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu suci. Sunnah puasa yang ketiga yaitu menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan atau membaca Al-Quran sampai selesai bisa dilakukan setidaknya sekali dalam 1 bulan Ramadan. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan yaitu mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat dan dapat mengangkat derajat kedua orang tua. Dan sunnah puasa yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Memberikan sedekah termasuk juga salah satu amalan di bulan puasa. Sedekah dapat diberikan kepada keluarga terdekat, kerabat maupun tetangga. Ada hadis yang menjelaskan yang artinya, hai anak Adam, berinfaklah untukku, maka aku akan berinfak untukmu. Itulah sedikit tutorial rukun dan sunnah dalam puasa Ramadan. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, kalian, dan kita semua. Saya mohon maaf jika ada penyampaian kata yang berlebihan. Saya Intan Nurhaliza Islami.